Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lanjut lagi ke bagian 2 yaitu membagi ruas garis menjadi beberapa bagian sama panjang. Untuk kelas 7, babnya masih di garis dan sudut. Oke, di sini yang pertama ya, ada ayo kita amati. Untuk yang A, membagi garis menjadi beberapa bagian yang sama panjang. Oke, di sini diperintahkan gunakan penggaris untuk membagi sebuah ruas garis menjadi beberapa bagian sama panjang. Kemudian ikutilah langkah-langkah pada tabel 7.2 berikut. Nah, di sini yang pertama kalian harus membuat sembarang ya, sembarang ruas garis AB maksudnya gimana? Nah, di sini kalian harus membuat sembarang garis itu ukurannya pun bebas. Kalau sembarang itu ukurannya pun bebas, yang penting dia garis ya, seperti ini. Selanjutnya, untuk 2, dari titik A ya, dari titik A sini buatlah ruas garis ke M. Nah, kalian buat ruas garis ke M sini ya. Yang pertama-tama sebenarnya titik si AP, Q, R, dan S ini tidak ada terlebih dahulu ya. Nah, setelah itu sebisa mungkin garis ini tidak berhimpitan dengan garis yang si hitam ini. Oke. Nah, selanjutnya kalian juga bisa ngebuat si garis si AM ini menjadi tegak lurus seperti ini. Itu juga bisa ya. Oke. Yang penting dia tidak berhimpit ya. Kita lanjut lagi. Nah, setelah itu garis AM dengan ukuran 5 bagian yang sama panjang. Misalkan kalian mau buat nih, masing-masing ruasnya itu 2 cm, maka dari A ke P 2 cm, P ke Q 2 cm, Q ke R 2 cm, R ke S 2 cm, dan S ke M 2 cm. Itu maksudnya 5 bagian yang sama panjang. Selanjutnya, tidak berhimpit. Oke, tadi udah dijelasin ya. Nah, jadinya garisnya itu adalah AP, PQ, QR, sama RS sama dengan SM. Oke, kita lanjut lagi ke langkah yang ketiga. Nah, di sini hubungkan titik M dengan titik B. Berarti ini titik M ya, dihubungkan dengan titik si B ini. Oke, 4. Buatlah garis sejajar. Nah, cara membuat garis sejajar kalau kalian masih belum paham gimana cara buatnya, kita bisa langsung ke videonya ya. Kali ini kita akan memulai bagaimana sih cara membuat ruas garis yang sama panjang. Oke, kita akan mulai. Misalkan kita akan membuat garisnya itu dari 0 sampai 14 atau panjangnya itu 14 cm. Ya, nih seperti ini ya. Kita akan membulatkan titiknya. Ini A, kita namakan, dan yang ini yang B. Oke. Nah, setelah itu ya, kita bisa misalkan perbandingannya itu adalah 1:5. Oke. Nah, maka kita akan membuat 5 ruas garis yang sama panjang. Tetapi garis yang kedua yang sebelah sini nantinya itu tidak boleh berhimpitan dengan garis yang ini. Oke. Nah, kita akan mulai ya. Misalkan Bapak akan membagi setiap ruas garis itu menjadi 2 cm. Oke. Jadi 1, kita bikin dulu deh ya sampai 10, misalkan segini ya. Oke, kita lebihin dikit. Ini 10 ya. Ini kita bagi menjadi 2 cm setiap ruas garisnya. Berarti apa? Dari 2, 4, 6, 8, dan 10. Oke, sekarang kita namakan. Kalau di sini udah B, maka kita bisa buat sini C, di sini D, di sini E, di sini F, di sini G. Oke. Nah, sekarang kita akan menggunakan busur ya. Kita akan menggunakan jangkanya ya. Jangkanya seperti ini. Bagian yang lancip ini ya, yang jarum itu berada di si titik A-nya terlebih dahulu. Oke. Pertama-tama kalian paskan dengan si titik C-nya seperti ini. Setelah itu kalian buat dan tarik ya. Seperti ini. Nah, kalau bisa itu setengah lingkaran seperti ini ya. Oke. Nah, setelah itu kita balikan lagi nih.
dari titik C ya, dari titik C ke titik A. Oke, dari titik C ke titik A. Sebisa mungkin pas ya sama titiknya. Oke, kita gambar lagi akan seperti ini. Nah, oke. Dari titik yang sebelah sini nih, ya, ini kan bertemu ya kalau dibuat. Nah, bagaimana cara menarik garisnya? Cara menarik garisnya cukup mudah, ya. Titik C ini kita akan sambungkan ke titik yang sini yang bertemu. Jadi seperti ini. Oke. Nah, nantinya titik ini dinamakan C aksen atau bayangan dari si C-nya. Begitu juga dengan yang D. Oke, kita akan coba lagi ya. Dari sini ya. Dari titik A yang tajamnya, yang lancipnya ya, ke titik D. Seperti ini. Kita akan buat lagi setengah lingkaran. Oke, seperti ini ya. Udah. Setelah itu, yang tajam ini ya, yang jarumnya ke titik D, lalu sampai ke A-nya. Apakah pas? Oh, pas ya ternyata. Kita langsung buat lagi dan muncul titik temunya di sini ya. Maka kita buat lagi di sini titiknya. Setelah itu kita gariskan lagi. Ya, kita hubungkan seperti ini. Oke. Nah, caranya seperti itu cara menggambarnya. Dan untuk selanjutnya mungkin kalian bisa membuatnya seperti ini. Oke. Silakan kalian lanjutkan lagi dan kita akan ukur ya. Kalau tadi 2 cm, kalau misalkan ini berapa jaraknya? Ternyata kalau dibagi itu 1,7. Seperti itu adik-adik. Oke, Oke. kita kembali lagi ke nomor 5 ya. Jadi garisnya Sekian itu cara akan menggambarnya. kalian hapus ya. Kalian hapus garisnya yang bagian bawah ini ya. Jadi hanya menyisakan bagian yang utama seperti yang di pertama ini. Dan kita akan tahu bahwa si P1 ini merupakan bayangan dari si P ini ya. Seperti itu. Jadi ada bagian yang sama panjang yaitu AP1 sama dengan P1 Q1 sama dengan Q1 R1 ya. Q1 R1, R1 S1 dan S1 dengan si B-nya. Nah, oke. Sekarang yang B ya, membagi garis menjadi dua bagian dengan perbandingan 1:3. Oke, gunakan penggaris untuk membagi sebuah garis menjadi dua bagian dengan perbandingan 1:3. Maksudnya gimana? Nah, kita lihat dulu gambarnya ya. Yang pertama, buat sembarang luas garis. Panjangnya pun berapa itu seterah kalian ya. Kalau namanya sembarang itu bebas. Seterah kalian panjangnya berapa. Nah, untuk nomor 2, dari titik A, buatlah ruas garis AM dengan ukuran 4 bagian sama panjang. Nah, yang harus kalian perhatikan adalah kalau dia 1:3, ya kenapa 4 itu kalian tambahkan. Jadi 4. Jadi 1 ditambah 3. Misalkan lagi 2:7, maka nantinya ada berapa garis? 9 garis. Kalau dia 2:7 itu akan menjadi 9 ruas garis. Ini kan 1, 2, 3, 4. Ya kan ada 4 kalau dia 1:3. Seperti itu adik-adik. Nah, kita lihat lagi ya. Kita akan hapus lagi. Jadi 3 dikali AP, AP ini kan ya. Dikali sama dengan PM. Jadi 3 kali AP ini ya, kan berarti satu ruas. Itu sama aja kayak si panjang PM. Ya, ini ada 3 nih. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi si 3 AP ini panjangnya akan sama dengan PM. Seperti itu. Nah, sekarang hubungkan titik M dengan B. Nah, titik M dengan B. Seperti ini. Oke. Nah, kalau kalian masih belum mengerti untuk nomor 2, kita akan menggunakan penjelasan lebih dalam lagi ya.
misalkan ini kalian mempunyai si AP, ya. Sedangkan si PM itu segini. Nah, oke. Supaya si AP ini menjadi PM yang banyaknya seperti ini PM ya. Maka kan kalian berarti butuh berapa kali? Berarti butuh 3 kali luas untuk mensamakan si PM ini. Makanya 3 dikali AP ini ya, AP ini itu sama dengan PM, seperti itu maksudnya. Oke, misalkan lagi, ibaratkan kalian mempunyai galon. Kalau kalian mau isi galon ini, itu sama dengan 3 kali dari gelas kecil, misalkan seperti ini ya. Nah, ini sama aja kayak perbandingannya. Kita asumsikan ini PM, dan kita asumsikan yang kecil ini adalah si AP. Seperti itu adik-adik. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita hapus. Sekarang untuk nomor 4, sama seperti perbandingan yang A ya. Kalian membuatnya itu sama aja sebenarnya ya. Hanya saja yang membedakan adalah, kita lihat nih. Kemudian buatlah garis sejajar dengan garis P1 ini masih sama ya. Melalui titik 3 bagian PM sehingga memotong garis 3 bagian P1B. Oke, ini masih sama. Ini juga masih sama. Nah, yang membedakan yang bagian di 6-nya. Maksudnya seperti apa? Misalkan kalian punya garis nih satu. Ya. Ini si A dengan P1. Panjangnya itu akan menjadi 3 kali dari si P1 ke B. Kalian berarti butuh 3 garis AP1-nya sampai sama dengan panjangnya si P1B. Makanya rumusnya itu adalah 3 dikali AP1 sama dengan P1B. Seperti itu. Nah, untuk nomor C juga sebenarnya sama ya. Yang membedakan adalah si rumusnya nih. Rumusnya kalau dia 7 bagian, si AP-nya ini sebenarnya kalau kita buat AP berbanding PM itu sama aja kayak 2 berbanding 5. Ini masih sama aja ya, dan tidak memiliki pengaruh yang cukup besar. Yang membedakannya adalah, nah, seperti ini. Sama aja ya. Kalau yang nomor 6, cuman hanya perbandingannya saja yang beda. Kalau tadi 1 berbanding 3, kalau sekarang 2 berbanding 5. Ya, ini 2 ini kan misalkan 2 ruas garis ya, 1, 2. Terus kita lihat lagi nih, dari P1 ya ke B. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti ada P1 ini 5 dan sini 2. Maksudnya seperti itu perbandingan antara AP dengan si PM-nya. Oke. Kita lanjut lagi. Untuk yang D juga masih sama ya sebenarnya ya. Cuman hanya dia misalkan panjang si AB ini nanti panjang si PA ini akan sama dengan panjang si AB. Begitu juga dengan panjang si BC akan sama juga dengan panjang CD, sama juga dengan panjang DE, dan juga panjang si DF, F, dan Q juga. Oke, cuman seperti itu saja menuliskannya. Nah, kalau kalian lihat lagi gambar di samping sebelah ini ya, misalnya kita lihat nih, PC, P ke C itu berapa loncatan? 1, 2, 3, makanya ada 3. Nah, C ke Q itu ada 4. 1, 2, 3, 4. Makanya perbandingan antara PC berbanding CQ itu adalah 3 berbanding 4. Nah, selanjutnya bagian luas garis bayangannya. Kita buat ya, yang garis biru ini. Nah, PI itu kan 3 ya. 1, 2, 3. Misalkan kalau kita mau bandingin yang luas garis bayangan dan yang aslinya itu sama. Sekarang I ke R. I ke R itu 1, 2, 3, 4. Dia juga kan 4. Nah, selanjutnya
kalian buat nih antara ruas garis yang telah kalian hasilkan yang hitam ini dengan ruas garis yang kalian buat bayangannya. Seperti itu. Nah, nantinya si PC berbanding CQ itu sama dengan PI berbanding dengan IR. Seperti itu. Nah, yang ini kalian mengikuti ya. Yang ini juga tergantung dengan ruas garisnya. Oke? Kita lanjut lagi. Nah, sekarang untuk contohnya. Nah, sekarang di sini ada contoh 7.4. Perhatikan gambar berikut, tentukan nilai si X-nya. Oke, kalau lihat dari gambar, kita akan membuat garis P ke Q ya, dimana X ini itu nilainya dari A ke P ya. Jadi kita akan mengetahui panjang garis AAP seperti itu ya. Oke, kita akan mulai. Yang pertama adalah perbandingannya AP berbanding dengan si PB. Oke, PB. Sama dengannya apa? Kalau misalkan dalam soal ya, berarti si Aki ya, Aki berbanding dengan si QM. QM. Tahu dari mana, Pak? Oke. Kalian lihat ini titiknya ya. Titik yang ini sama yang ini. Itu kan ada 1, 2. Begitu juga dengan si AP 1, 2. Makanya perbandingannya AP berbanding PB sama dengan Aki-Akinya ini berada di depan. Begitu juga dengan si AP-nya. Setelah itu kita masukkan, AP-nya kan itu X ya, PB-nya 3,6 sama dengan Aki-nya itu 2 cm dan QM-nya itu 3 cm. Oke. Nah, kalau kalian lihat lebih ininya, ini akan sama seperti ini ya. Kita udah menuliskan seperti ini. Kok bisa ada perkalian, Pak? Tiba-tiba dari pembagian menjadi perkalian. Oke. Kalau dalam matematika, perbandingan itu atau pembagian ya, ini bisa kita buat X per 3,6 sama dengan 2 per 3. Nah, selanjutnya kalian kalikan silang seperti ini. Kali silang kalau ada sama dengannya. Berarti 3 dikali dengan X sama dengan 2 dikali dengan 3,6. Nah, makanya seperti ini. Pak, kok itu X-nya berada di depan? Kalau dalam matematika lagi, perkalian itu bisa komutatif. Kalian mau menukarkan misalkan X dikali 3 itu nggak masalah ya. Itu hasilnya akan sama juga. Itu disebutnya komutatif. Nah, kalau kalian balik juga ini akan sama saja. Oke, selanjutnya X dikali dengan 3, maka 3X sama dengan 7,2. Nah, setelah itu kok tiba-tiba 2,4, Pak? Oke. Untuk lebih detailnya, kenapa sih 3X sama dengan 7,2 jadi 2,4? Kalau dia perkalian, kita pindah ruaskan ya. Perkalian kan 3 ya. Kalau dia pindah ruas maka jadi 7,2 per 3. Maka hasilnya nantinya X-nya itu 2,4. Seperti itu adik-adik. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini sekarang untuk contoh 7.5. Tentukan panjang ceki. Oke, untuk panjang ceki kita mulai ya. Berarti kita harus tahu dulu si PC sama dengan ya. PC berbanding si ceki. Oke, selanjutnya si PI sama dengan PI sama dengan berbanding IR sama dengan ya. Berbanding IR. Nah, PC-nya 2,7 berbanding cek karena cek ditanyakan maka kita tulis ceki saja ya. PI-nya 3 berbanding dengan IR-nya 4. Nah, selanjutnya bisa kita buat menjadi 2,7 per ceki seperti ini. Setelah itu sama dengan 3 per 4 kali silang. Seperti ini. Berarti 2,7 dikali 4 sama dengan 3 dikali dengan ceki. Oke. 2,7 kita bisa buat seperti ini.
pernya itu kita bagi seperti ini juga nggak apa-apa. Jadi dia langsung pindah ruas. Kalau di sini 4, maka di bawahnya juga nantinya 4. Kalau di tiganya jadi 5, maka yang 3 sini jadi 5 juga. Nah, selanjutnya 2,7 bisa dibagi dengan 3. Maka hasilnya adalah 0,9 dikali dengan 4 sama dengan si ceki. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya seperti ini adik-adik. Hasilnya adalah 3,6 ya. Oke, sama kan hasilnya walaupun kita berbeda cara tapi hasilnya tetap sama. Kalau ini lebih detail ya. Yang apa lebih detail. Jadi panjang ceki adalah 3,6 cm. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang perhatikan gambar berikut. Tentukan nilai A-nya. Oke, ini masih sama aja ya sama tadi. Kita buat lagi si AP berbanding dengan PB ya. Pertama-tama garis ini sama garis ini. Yang ini akan sama dengan yang ini. Oke. Nah, seperti ini ya. AP itu sama dengan si PB. Nah, ini ya. Kalau ini ditulisnya di sebelah kanan ya. Nggak masalah juga ya. Terus kalau Bapak lebih fairnya ini dari sama dengan si Aki sama dengan si QM. Ini perbanding si QM. Oke, tinggal kalian masuk nih. AP-nya kan 6, PB-nya 9,6. Akinya itu 5, yang ditanyakan adalah si QM-nya. Jadi 6/9,6 sama dengan 5/QM. Oke, nah selanjutnya karena ini kita bisa pindah ruaskan menjadi QM sama dengan 5. Kalau dia pindah ruas yang ini ya, pindah ruas, maka kalian balikan. Tapi menggunakan operasinya perkalian 9,6/6 seperti ini. Oke, jadi QM sama dengan 5 dikali 9,6/6. Jadi QM sama dengan 48 dibagi 6. QM sama dengan 8. Seperti ini ya adik-adik ya. Oke, samakan ya hasilnya. QM itu kan tadi A ya, berarti 8 cm. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut. Tentukan nilai X dan Y. Sekarang ayo kita mencoba ya. Kita akan mencari nilai X. Kita tulis ini ya. Nilai X. Oke. Berarti si PC berbanding ceki sama dengan ya PJ, ini J ya, berbanding dengan si JR. Oke, untuk nilai X. X itu kan sama dengan si ceki. Oke. PC-nya 3,6. Cekinya kita ganti dengan si X ya. Ini sama dengan PJ. PJ-nya 4 cm. JR-nya 3 cm. Seperti ini. Maka 3,6 per X sama dengan 4/3. Ini kita kali silang. Dimana 3 dikali 3,6 sama dengan X dikali dengan 4. 3 dikali 3,6. Atau kalau kita mau pindah langsung juga nggak apa-apa. Kayak gini, 3,6 di sini dikali dengan 3/4. Kalau perkalian pindah ruas menjadi pembagian ya. Ini. Maka bisa kita coret nih. Ini jadi 0,9 ya. Maka 3 dikali 0,9 sama dengan X. Oh, ini 4-nya gimana? 4 itu 1. Angka berapapun, misalkan 2/1 itu akan menghasilkan 2. Dan ini satunya ini sebenarnya tidak usah ditulis juga nggak apa-apa ya. Awalnya kan seperti ini. Mungkin kalau kalian mau tahu 3 kali 0,9/1 atau 3 kali 0,9 sama dengan X. Satunya ini nggak diikutin ya.
Oke, selanjutnya 3 dikali 0,9 itu akan menghasilkan 2,7 sama dengan X. Oke, jadi ya, kita tulis ini. Jadi panjang X adalah 2,7 cm. Oke, nah di sini kalau untuk mencari nilai dari si Y-nya, kalian harus tahu dulu memisahkan kedua segitiga. Berarti di sini adalah J sama C, di sini P ya. Ini 4, di sini 3,6. Segitiga yang besarnya berarti dari P ke R itu ke Q ya. Dimana RQ-nya itu 4,2, yang ini adalah si Y-nya. Nah, PR-nya, panjang dari P ke R berarti 3 ditambah dengan 4, berarti 7. Nah, kita harus tahu dulu kan mencari nilai si Y-nya. Maka, bisa kita buat nih, si PJ, ya, PJ berbanding dengan si PR yang besarnya ya, PR. Sama dengan si CJ-nya ya, CJ-nya segitiga kecil, lihat lagi segitiga yang besar, si QR-nya. Oke, PJ-nya 4, PR-nya tadi 7 ya. PR-nya 7. 7 dari mana? Karena panjang PR nih ya, panjang PR kan 4 tambah 3. CJ-nya. CJ-nya itu Y. QR-nya 4,2. Atau 4 per 7 sama dengan Y per 4,2. Ini kali silang ya. Maka 4,2 dikali 4 sama dengan Y dikali dengan 7. Oke, maka 4,2 dikali 4 itu 16,8 sama dengan 7Y. Nah, karena ini perkalian, kalau pindah ruas menjadi pembagian. Maka 16,8 dibagi dengan 7 hasilnya adalah 2,4Y. Oke, jadi panjang Y adalah 2,4 cm. Oke, seperti itu adik-adik ya. Nah, kita lanjut lagi ya. Oke, jadi kita akan membuat kesimpulan ya. Ini kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Kalau kita akan buat segitiga ya seperti ini. Nah, ini menandakan dia tadi mempunyai ruas garis yang sama ya. Ini misalkan kita namain A. Di sini C, di sini B. Yang sini C, yang sini D ya, yang sini D, yang sini E. Oke. Yang ini D. Nah, kesimpulannya kalau kita mau mencari misalkan ya, mencari AD, panjang dari si AD. Ataupun kalau misalnya kita buat sini X, itu sama aja kayak panjang si AD. Oke, kita akan buat kesimpulannya. Kalau kita mau mencari panjang dari si AD, maka rumusnya adalah yang pertama ya. Kita buat AB berbanding BC ya. AB berbanding BC. Itu akan sama dengan si AD berbanding DE. Itu yang pertama. Nah, kalau kita mencari si AB dan BC dan DE juga masih sama ya. Itu tergantung lagi. Nah, sekarang yang kedua, kesimpulan kedua. Kalau misalkan kita akan mencari si EC, yang mencari EC, atau mencari si BD, itu caranya adalah AB ya berbanding AC
sama dengan BD berbanding dari si EC, di mana kalau misalkan mencari si AC-nya ya, kita lebih ini lagi, ini udah dapat kesimpulan sebenarnya ya. Kalau kalian masih bingung mencari AC-nya, kita akan buat lebih detail. AB berbanding dengan AB ditambah dengan BC sama dengan BD berbanding EC. Nah, seperti ini. Ada juga yang menuliskan langsung dari AB per BC sama dengan AD per DE. Itu nggak apa-apa ya. Begitu juga dengan yang ini. Ada juga untuk yang awal ini ya. Untuk yang awal ini ada yang menulis AB per AC sama dengan BD ya per EC. Nah, kalau yang bawahnya lagi berarti AB per AB plus AC sama dengan BD per EC. Nah, oke. Misalkan lagi mencarinya, tadi kita menggunakan bagian yang atasnya ya, cari yang atas. Nah, bisa juga untuk yang kedua ya, ini A, B. Menggunakan yang bawah, sama aja. Kalian ganti nih si AB ini dengan si AD. AD, AC-nya ya, A ke C-nya kalian ganti dengan A ke E. Berarti AE sama dengan BD, BD-nya tetap ya BD dibanding AC. Nah, itu juga masih sama. Mungkin kesimpulannya seperti itu aja ya. Untuk pencarinya kalian bisa menggunakan kesimpulan ini buat latihan soal. Sekian pembahasan kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.